Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Sandra Aryani dari kelas 12 MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan sedikit atau merangkum sedikit materi akuntansi sebagai sistem informasi. Pada masa kolonialisme di Eropa, melalui akuntansi terjadi pencatatan dan pemberian informasi kepada para investor atau pemberi modal sehingga dapat memilih investasi yang paling menguntungkan. Sejak abad ke-18, di Indonesia telah ada praktik pembukaan dengan menerapkan sistem catatan berpasangan yang diperkenalkan oleh Luca Pacioli. Indonesia mulai beralih ke sistem akuntansi Anglo-Saxon sejak tahun 1980-an. Saat ini, akuntansi telah berkembang pesat dan mendapat perhatian khusus dari suatu bisnis, baik lokal maupun global. Standar Akuntansi Keuangan (SAK) merupakan himpunan prinsip, prosedur, dan teknik akuntansi yang mengatur penyusun laporan keuangan, khususnya kepada pihak eksternal perusahaan, seperti pemilik perusahaan, kreditor, dan investor. Menjelaskan diaktifkannya pasar modal di Indonesia pada tahun 1973, IAI, Ikatan Akuntan Indonesia, melakukan modifikasi prinsip dan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia dalam suatu buku berjudul Prinsip Akuntansi Indonesia, PAI. Yang kedua, pengertian dan manfaat akuntansi. Asosiasi Akuntansi Amerika atau American Accounting Association atau biasa disebut AAA mengemukakan definisi akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi yang memungkinkan pengambilan keputusan dan penilaian yang jelas serta tidak membingungkan oleh penggunanya. Transaksi keuangan dalam sebuah organisasi atau perusahaan diolah melalui akuntansi, yaitu proses identifikasi, pengukuran, dan pelaporan untuk menghasilkan informasi atau laporan keuangan. Informasi akuntansi memiliki peran yang signifikan dalam pengambilan keputusan, sehingga akuntansi disebut sebagai bahasa bisnis. Dalam menggunakan informasi akuntansi, kondisi suatu perusahaan dapat diketahui sehingga pihak manajemen perusahaan dapat mengambil langkah yang tepat dan memajukan perusahaan di masa depan. Manfaat akuntansi yaitu memberikan informasi keuangan untuk pihak manajemen, menjadi alat pengendalian keuangan, menjadi bahan evaluasi perusahaan. Yang ketiga, pemakai informasi akuntansi. Para pengelola perusahaan seperti direktur, kepala bagian keuangan, dan kepala bagian produksi merupakan pihak yang mengambil keputusan berdasarkan data atau informasi yang tersedia. Pihak internal adalah pihak yang berhubungan langsung dengan operasi perusahaan seperti pimpinan perusahaan, kepala bagian akuntansi, kepala bagian keuangan, dan kepala bagian lainnya yang menggunakan informasi akuntansi. Pihak eksternal adalah pihak-pihak yang tidak terlibat secara langsung dengan keinginan operasional perusahaan, tetapi berkepentingan terhadap hasil-hasil yang dicapai perusahaan. Yang keempat, karakteristik pemakai informasi akuntansi dan kualitas informasi akuntansi. Dalam pimpinan perusahaan, pemimpin perusahaan harus menggunakan 4 fungsi manajemen dalam mencapai tujuan perusahaan, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Pemilik perusahaan adalah pihak yang secara langsung akan menikmati hasil yang dicapai perusahaan. Sebelum menjalin hubungan dengan perusahaan, kreditor harus menggunakan informasi akuntansi untuk mendapat keterangan tentang keadaan perusahaan. Perusahaan yang berkembang apabila menerima pekerja akan mengutamakan masyarakat yang berada di sekitar perusahaan sendiri. Prinsip akuntansi dijabarkan dari tujuan laporan keuangan, postulat akuntansi, dan konsep teoritas akuntansi.
serta sebagai dasar pengembangan teknik atau prosedur akuntansi yang dipakai dalam menyusun laporan keuangan. Yang kelima, prinsip dasar dan konsep akuntansi. Akuntansi keuangan mengikuti prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Prinsip dan konsep akuntansi dikembangkan dari hasil penelitian praktik akuntansi sehari-hari dan pengumuman dari lembaga yang berwenang. Adapun konsep akuntansi yang harus dipegang teguh oleh para akuntan dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam penyusun laporan keuangan adalah konsep entitas usaha dan konsep biaya. Yang keenam, bidang-bidang akuntansi. Akuntansi keuangan adalah bagian dari akuntansi yang mengkhususkan dalam proses pencatatan transaksi hingga penyajian dalam bentuk laporan keuangan. Bidang akuntansi yang mengkhususkan pada pemeriksaan catatan-catatan akuntansi secara independen disebut auditing. Akuntansi biaya berhubungan dengan perencanaan, penetapan, dan pengendalian biaya produksi. Akuntansi manajemen adalah bidang akuntansi yang mengkhususkan pada pengembangan dan penafsiran informasi akuntansi untuk membantu manajemen menjalankan perusahaan. Akuntansi perpajakan mengkhususkan kegiatannya dalam penyiapan data yang diperlukan untuk perhitungan pajak. Sistem akuntansi adalah bidang akuntansi yang mengkhususkan dalam perencanaan dan pelaksanaan prosedur pengumpulan serta pelaporan data keuangan. Akuntansi pendidikan berhubungan dengan kegiatan pengajaran dan pengembangan pendidikan akuntansi. Yang ketujuh, profesi akuntan. Akuntan perusahaan internal adalah akuntan yang bekerja dalam perusahaan dan bertanggung jawab atas berbagai fungsi akuntansi serta keuangan perusahaan. Akuntan publik adalah akuntan independen atau bebas yang secara perorangan atau kelompok memberikan jasa dalam bidang akuntansi bagi perusahaan atau organisasi bisnis non-bisnis. Yang kedelapan, etika profesi akuntan. Dalam Kode Etika Akuntansi Indonesia tahun 1998 disebutkan prinsip etika profesi akuntan, yaitu sebagai berikut. 1. Tanggung jawab profesi. 2. Kepentingan publik. 3. Integritas. 4. Objektivitas. 5. Kerahasiaan. Pelanggaran etika profesi walaupun kecil tidak boleh ditoleransi atau dibiarkan. Pelanggaran etika akan merugikan reputasi profesional secara akuntan. Akuntan adalah profesi yang memberikan pengaruh secara langsung kepada para pengambil keputusan, seperti pemegang saham, pemilik perusahaan, pemerintah, dan pengguna informasi akuntansi lainnya. Akuntan sering dipengaruhi agar memberikan informasi yang disesuaikan dengan kepentingan pihak-pihak tertentu. Seorang akuntan yang baik tidak akan gampang berkompromi terhadap penyimpangan. Sekian rangkuman dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.